ini saja sudah cukup mematahkan tantangan mereka tentang di mana Yesus mengaku. Tidak usah Yesus mengaku. Kalau Yesus mengaku ada. Banyak. Orang Arab bilang Allah itu al-awal al-akhir. Yesus bilang akulah yang awal dan yang akhir. Orang Arab bilang Allah itu al-nur, akulah terang. Yesus memproklamirkan dirinya dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Amin. Jadi kalau bilang Yesus mengaku di mana? Terlalu banyak. Bahkan saya pernah khotbahkan seri khotbah. 7 statement dari Tuhan Yesus. Aku adalah, mulai aku adalah roti, aku adalah pintu, aku adalah. Itu semua senada dengan ketika Tuhan utus Musa bilang nanti kalau mereka tanya nama, bilang apa? Tuhan bilang aku adalah aku. Itu pesannya sama dengan yang Yesus ngomong. Amin. Dia Allah. Makanya waktu urusan pembasuhan kaki, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya begini, jemaat terkasih. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ini pengakuan dari mulut Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Mereka tanya di mana Yesus mengaku langsung. Ini. Aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Harusnya kasih setuju dong ini ayat. Bila mari masuk Kristen sudah. Maka kalau terpaksa juta usah teh. Gereja susah sekarang. Teh bikin kapal saki. Teh dong, itu bukan mau masuk Kristen betul-betul. Itu hanya omong, pancing pikir kata orang Kristen ini bodoh. Son belajar, pikir kata tempu Alkitab ini palsu. Pikir kata tempu ajaran ini ajaran abal-abal. Padahal ini semua data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi untuk data ini jemaat, mereka tidak main-main loh, mereka teliti lagi. Ternyata kata Tuhan, Yesus bilang Tuhan, itu dari kata Yunani kan kurios. Dari bahasa Ibraninya Adonai, Inggrisnya Lord. Yang kemudian bisa diartikan dua, bisa Tuhan, bisa Tuan. Makanya dulu kaisar-kaisar itu dipanggil kurios, Lord, Tuan, orang-orang yang punya kuasa, jabatan, kekayaan, tuan tanah, itu biasa dipanggil atau disapa dengan kurios. Nah, mereka bilang, kata Tuhan di sini nih, sebenarnya Yesus sedang bilang, aku adalah bos dari 12 pengikut, itu saja. Tapi mereka tidak belajar Alkitab, makanya saya bilang, mereka dipakai setan. Mereka tidak belajar Alkitab secara komprehensif, secara lengkap, copot satu, pikir suhebat. Saudara, kata yang sama ini dipakai oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 11. Baca ayat. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Itu kata yang sama dengan Yohanes 13 ayat 13 dan 14 itu. Jemaat perhatikan saya. Kalau memang itu artinya hanya sekedar bos yang punya 12 anak buah. Mengapa ayat 10-nya bilang begini? Perhatikan ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kira-kira bos mana? Kaisar mana? Raja mana? Yang satu langit. Kalau memang dia arti hanya arti kedua yang bilang ini hanya bos yang punya anak buah. Bos apa? Nebukadnezar raja bikin patung suruh semua sembah. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak sembah. Tidak ada secara dunia ini berlangsung dari awal sampai dunia ini kiamat. Seorang raja pembesar, gubernur, menteri, presiden yang kalau dia lewat semua sembah. Langit ju sembah, bumi ju sembah, yang mau di atas di bawah sembah. Tidak ada. Kenapa Yesus disembah sampai dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di mana? Di langit.
Malaikat semua sembah dia. Dan yang ada di bumi, segala bangsa sembah dia. Yang ada di bawah bumi, mau setan, tuyul, dan bayul, jini, ojini, semua. Kalaupun mereka ada, semua sujud. Maka jelaslah, ini bukan arti hanya sekedar bos dengan beberapa orang anak buah. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Maka diberkatilah Anda semua yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Pengakuan Anda tidak sia-sia.